selamat bertemu kembali dalam ibadah di minggu ini. Semuanya bagaimana kabarnya? Sehat senantiasa ya? Sehat selalu? Bersemangat pada pagi hari ini? Hore! Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan lebih dahulu memuji nama Tuhan ya. Kita mau memuji bersama-sama. Semuanya mengikuti kakak memuji nama Tuhan ya, biarlah kita bersemangat. Kita mau memuji salah satu pujian, yaitu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Ya, kita sudah memuji nama Tuhan. Bagaimana kita senang? Kita harus senang berdoa. Yuk, kita semuanya lipat tangan, mata ditutup. Kita mau bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah memberikan udara yang segar, Kau telah memberikan pagi yang indah buat kami semuanya. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya urapan-Mu turun atas kami semuanya, sehingga kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan mengerti apa yang hendak Kau sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, seperti tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Judulnya apa? Saya senang berdoa. Pagi hari ini juga tuh kakak mau bercerita tentang bertekun di dalam doa. Ya, adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo kita semuanya buka di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Sudah? Sudah dibuka? Oh ya, oke ya, kakak ulangi lagi, buka di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Nah, di dalam kitab Lukas itu diceritakan bahwa dalam satu kota, adik-adik, ada seorang hakim, adik-adik. Di dalam sebuah kota itu ada seorang hakim yang sangat kejam, sangat tidak berperi kemanusiaan, yang tidak memiliki kasih, adik-adik. Dan hakim itu tidak cinta sama Tuhan sama sekali. Nah, di situ juga, di kota itu juga ada seorang janda yang sangat miskin. Janda ini tidak memiliki apa-apa, adik-adik. Nah, janda ini setiap hari dia selalu mendatangi si hakim yang jahat ini. Untuk apa? Untuk apa ya kira-kira, adik-adik? Si janda ini mendatangi si hakim yang jahat ini. Ternyata si janda ini meminta tolong kepada si hakim ini supaya membela haknya terhadap lawannya. Oh, rupanya janda ini mempunyai masalah, adik-adik, karena dia tidak memiliki apa-apa, karena dia miskin. Dia mungkin yang seharusnya benar disalahkan, makanya dia tidak terima. Dia mau meminta tolong pada si hakim ini supaya dia bebas dari hukuman yang diterimanya. Nah, tapi adik-adik tahu kan, tadi hakim tadi adalah orang yang sangat kejam, orang yang tidak berperi kemanusiaan, orang yang nggak tahu. Pokoknya sing penting kamu kalau punya uang mau membayarku, aku akan bantu. Tapi kalau kamu tidak punya uang, kamu tidak punya apa-apa, aku tidak akan membantu. Ya, tapi si janda miskin tadi dengan ketekunan, dengan kegigihan, setiap hari dia selalu mendatangi si hakim tadi, adik-adik. Dan hakim tadi lama-lama, ya ini ngapa tuh ya? Mesti ndak pagi, ndak sore, ndak malam, mesti wanita ini selalu datang. Aku jadi risih, aku jadi kerepotan kayak gini. Aku jadi ndak bisa ngapa-ngapain gara-gara wanita ini selalu datang. Apa yang harus aku lakukan supaya wanita ini tidak datang lagi? Dan aku tidak usah lihat perempuan ini lagi. Baiklah, aku akan mengabulkan permohonan si wanita ini. Aku akan bela haknya supaya besok-besok lagi dia tidak datang lagi kemari. Nah, betul adik-adik. Akhirnya si hakim ini menolong wanita tadi untuk membela haknya. Dan murni bahwa hakim ini menolong wanita ini bukan karena kasihan.
hakim ini menolong si janda miskin ini bukan karena kasih, bukan karena takut akan Tuhan, tapi murni karena apa? Risih, ya, karena dianggap merepotkan, setiap hari datang terus. Nah, perumpamaan ini diceritakan supaya menjadi contoh adik-adik. Hakim yang demikian kejam, hakim yang tidak berperi kemanusiaan, hakim yang tidak memiliki kasih aja, begitu luluh hatinya gara-gara kegigihan dari janda miskin tadi. Terlebih lagi Tuhan Allah yang penuh dengan kasih adik-adik. Nah, melalui perumpamaan ini juga Tuhan ingin mengajarkan kepada kita semuanya, anak-anaknya yang sangat dicintainya, supaya seperti wanita tadi gigih. Nah, kalau wanita tadi gigih mendatangi si hakim yang jahat ini, Tuhan meminta kita, mengajarkan pada kita semua anak-anaknya supaya kita gigih di dalam berdoa, bertekun di dalam doa. Tuhan itu senang banget kalau anak-anaknya mau datang padanya. Lah kak, aku kan gak bisa berdoa kak. Seperti pujian tadi ngomong apa? Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan. Nah, berdoa itu seperti saat kita bicara kepada orang tua kita. Lah, berdoa itu juga kita berbicara sama Tuhan. Nggak usah melulu-mulu, aku kan nggak bisa ngomong yang baik-baik, aku nggak bisa ngomong kata-kata yang indah saat ketemu sama Tuhan. Gampang saja, saat mungkin adik-adik bangun pagi, adik-adik rindu sama Tuhan, adik-adik datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah dikasih tidur yang nyenyak pagi hari ini. Udaranya segar, terima kasih Tuhan. Itu Tuhan sudah senang banget loh adik-adik. Mungkin saat adik-adik mau makan, gampang saja. Wah, hari ini makannya apa ya? Sop atau ayam goreng? Oh Tuhan, terima kasih. Hari ini aku bisa makan ayam goreng kesukaanku. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Loh, gampang berdoa. Nah, yuk anak-anak Tuhan, kita semuanya, yuk kita belajar untuk bertekun di dalam doa. Gak usah kata-kata yang muluk-muluk, gak usah kata-kata yang indah-indah, cukup sederhana saja. Tuhan pasti akan suka sekali kalau setiap anak-anaknya mau datang pada Tuhan. Nah, melalui cerita ini, yuk kita semuanya mulai dari sekarang kita belajar bertekun dalam doa. Bukan hanya sekedar saat ingat tok, sudah, wah ini salah keburu, jadi sejak keburu tidak usah berdoa dulu. Tapi saat kita bangun pagi, saat kita akan melakukan apa-apa, kita harus berdoa dulu kepada Tuhan. Amin. Semuanya mulai saat ini mau berdoa ya pada Tuhan ya. Mau bertemu dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat ya, mengucap syukur pada Tuhan. Amin ya. Kakak percaya mulai saat ini adik-adik pasti akan bertekun di dalam doa. Karena Tuhan terlebih dulu kasih kepada kita, kita juga harus mengasihi Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Nah, firman Tuhan sudah kakak sampaikan, ini waktunya tantangan ya. Ini adalah waktu yang paling ditunggu adik-adik. Tantangannya apa ya? Seperti biasanya kita pasti akan ada 2 tantangan. Yang pertama yaitu ayat hafalan. Adik-adik bisa baca, bisa hafalkan melalui Mazmur 62 ayat 5. Berapa adik-adik? Mazmur 62 ayat 5 yang bunyinya seperti ini. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Oke, kakak ulangi lagi. Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dan tantangan yang kedua apa ya kira-kira? Gampang sekali. Untuk tantangan yang kedua, kirim video momen saat adik-adik berdoa. Bisa saat adik-adik doa pagi bersama dengan keluarganya, atau doa saat mau makan, atau doa saat mau belajar, atau doa saat mau tidur ya. Nanti bisa di video dikirimkan pada kakak-kakak sekolah minggu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tetap semangat, tetap bertekun di dalam doa, dan jangan lupa tetap setia
untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tetap jaga kesehatan adik-adik, sampai bertemu kembali minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Oke? Tuhan Yesus memberkati.